Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Nur Fatimah dari kelompok 9 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi wakaf, dasar hukum wakaf, serta potensi wakaf di Indonesia. Definisi wakaf menurut bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yang artinya berhenti, menahan, diam di tempat, atau tetap berdiri. Wakaf menurut istilah diartikan sebagai suatu ungkapan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau lembaga lain dengan cara menyerahkan hal yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan. Wakaf menurut jumhur ulama merupakan kegiatan menahan hak orang yang berwakaf atau wakif terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tetapnya benda itu untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta darinya dan melembagakan untuk kepentingan ibadah atau untuk keperluan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum wakaf yang pertama dari Al-Quran yang berada pada surat Al-Hajj ayat 77, yang kedua dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan yang ketiga dari Imam Syafi'i yang mana 80 sahabat Ansar semuanya mewakafkan hartanya. Potensi wakaf di Indonesia sendiri memiliki potensi besar karena jumlah penduduk yang ada di Indonesia adalah mayoritas Muslim. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wakaf, asalkan efektif dalam pengelolaannya dan serius dalam pengerjaannya. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia memiliki luas tanah wakaf sebesar 48.812,62 hektar yang berada di 348.916 titik. Adapun penggunaan tanah wakaf sebanyak 44,99% digunakan untuk masjid, 28,23% digunakan untuk musola, 10,59% digunakan untuk sekolah, 8,40% digunakan untuk sosial, 4,59% digunakan untuk makam, dan 3,21% digunakan untuk pesantren. Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi jika jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta yang memiliki rata-rata penghasilan per bulan antara 500.000 hingga 10 juta rupiah, maka dapat terkumpul sebesar 3 triliun per tahun. Jumlah ini sangat besar, mengingat penduduk Indonesia yang sangat banyak. Bukan tidak mungkin jika Indonesia memiliki potensi besar di bidang wakaf. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya mengenai faktor penghambat pemberdayaan wakaf, atau jika kita lihat pada makalah yang kami berikan, di situ dicantumkan bahwasanya faktor penghambat pemberdayaan wakaf seperti itu. Di situ dijelaskan bahwasanya menurut buku yang dikarang oleh Uswatun tahun 2003, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat. Jadi di dalam makalah yang sudah kami bikin sebelumnya, di situ kami mencantumkan ada 4 hal, yaitu yang pertama masyarakat tentang hukum wakaf. Dari beberapa pemaparan yang dipaparkan oleh Uswatun di situ, bahwasanya pemahaman masyarakat mengenai wakaf serta pengelolaan terhadap benda-benda diwakafkan itu masih dalam berbentuk hal-hal seperti pembangunan masjid,
panti asuhan dan lain sebagainya. Padahal bahwasannya pemberdayaan wakaf tidak hanya melulu pada di situ. Bisa saja kita tanah yang diwakafkan dibuat sebagai pusat perbelanjaan ataupun pusat-pusat yang sekiranya bisa menghasilkan sebuah penghasilan baru, yang dimana penghasilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk beasiswa masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Itu merupakan salah satu bentuk alternatif ataupun pengelolaan lain dari pengelolaan wakaf yang konvensional yang ada di sekitar kita seperti itu. Dan selanjutnya untuk yang nomor 2, di situ dicantumkan bahwasanya pengelolaan dan manajemen wakaf merupakan penghambat yang nomor 2. Mengapa di sini dicantumkan? Di sini jelaskan bahwasannya saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan sebagai akibat cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya. Bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah. Dalam hal ini wakif kurang memberikan biaya operasional sekolah dan hajinya kurang profesional. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwasanya di situ dapat kita tarik kesimpulan bersama yang menjadi penghambat nomor 2 selain pemahaman masyarakat itu sendiri, yaitu di pengelolaan dari wakaf itu sendiri. Mengapa demikian? Sudah lumrah mungkin atau banyak yang terjadi di sekitar kita bahwasanya harta-harta yang diwakafkan berupa tanah di situ dari wakif sendiri atau orang yang mewakafkan itu sendiri tidak memikirkan bagaimana biaya terkait perkembangan selanjutnya, bagaimana terkait pengelolaan selanjutnya, sehingga di lain sisi juga terdapat beberapa nadir yang kurang profesional dalam pengelolaannya, sehingga banyak terjadi di mana dari harta-harta wakaf tersebut ditelantarkan seperti itu. Itu juga termasuk salah satu penghambat dari wakaf di Indonesia itu sendiri. Terus untuk selanjutnya, benda yang diwakafkan. Untuk yang nomor 3, benda yang diwakafkan, di sini dijelaskan pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau musola, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tapi nadir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah. Padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam, termasuk surat berharga dan uang. Nah itu juga yang menjadi salah satu hambatan, yaitu benda yang diwakafkan. Di Indonesia sendiri, di negara kita sendiri, kebanyakan yang diwakafkan masih berupa tanah, dan dimana tanah itu hanya difungsikan sebagai tempat peribadatan atau tempat-tempat yang pada umumnya lah seperti itu. Belum ada sebuah terobosan di mana harta yang diwakafkan dalam bentuk tanah itu dialokasikan kepada hal yang lain yang sekiranya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak seperti itu. Memang tidak salah ketika harta berupa tanah yang diwakafkan dijadikan sebagai tempat ibadah, namun mengingat bahwasanya tempat ibadah di daerah kita sendiri itu pun sudah kadang berdempetan seperti itu. Mengapa tidak ada inovasi-inovasi lain dari nadir-nadir untuk mengalokasikan tanah wakaf tersebut menjadi tempat yang sekiranya bisa memberikan manfaat lebih seperti itu. Dan yang terakhir, dari nadir atau pengelola wakaf itu sendiri. Dari nomor 1 sampai 3 kita juga sudah paham bahwasanya kurang profesionalnya nadir di sini juga menjadi salah satu penghambat. Karena mengapa? Sebagai seorang yang mengelola wakaf, ketika seseorang tersebut tidak profesional, maka sudah dapat disimpulkan bagaimana hal yang akan terjadi selanjutnya, yaitu ketidakmaksimalan dari pemanfaatan harta atau benda wakaf yang diwakafkan oleh wakaf itu sendiri. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Kotunada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan wakaf secara produktif. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwasannya pengelolaan wakaf secara produktif merupakan sebuah usaha pemanfaatan aset wakaf sehingga dapat dirasakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pertanyaannya, jenis harta
Yang seperti apa sih yang bisa diwakafkan secara produktif? Jadi ada dua jenis harta, teman-teman. Yang pertama yaitu harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Kemudian, selain manfaat dan tujuan dari aset produktif untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan umat secara umum, wakaf produktif juga menjunjung nilai tinggi ekonomi. Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf secara produktif. Yang pertama yaitu pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, yang kedua yaitu pengembangan yang bernilai ekonomi. Lalu pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial ini apa aja sih? Yaitu yang pertama, wakaf untuk keadilan sosial, untuk kesejahteraan umat, untuk pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengembangan yang bernilai ekonomi itu apa aja? Yaitu seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan alat industri dan properti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang keempat dari kelompok 9, nama saya Dini Alfiati Nufus, NIM S 2019-92. Saya akan menjelaskan mengenai pedoman pengelolaan wakaf. Untuk mengelola wakaf di Indonesia, pertama adalah pembentukan suatu lembaga atau badan yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, dalam pasal 47 ayat 2 BWI ini bersifat independen dan pemerintah itu sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik itu wakaf berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, wakaf ini dalam perkembangannya tidak berupa benda-benda tetap saja, namun juga berupa wakaf tunai, yang mana wakaf tunai ini sebenarnya sudah dikenal sejak pada zaman Bani Mamluk. Dan dalam mengelola wakaf ini diperlukan instansi yang mana harus memenuhi kriteria tertentu. Maka nazir yang layak untuk mengelola wakaf ini adalah bank atau khususnya itu bank syariah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.